kita kembali lagi di Minggu Sukacita. Kita ulangi lagi yuk kakak-kakak supaya adik-adik semangat di rumah. Kita kembali lagi di Minggu Sukacita. Adik-adik, semoga kabar adik-adik di rumah tetap sehat ya, dan juga tetap semangat. Nah, hari ini ada yang berbeda tidak ya? Hari ini suster ditemani oleh Kak Alusia dan juga Kak Lisa. Wah, kakak-kakak ini pakai baju pink. Ada apa ya? Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Letare. Hari Minggu Letare biasanya warna liturginya bisa memakai warna pink. Warna merah muda. Bisa juga nanti di altar ada bunga-bunga penuh kemeriahan. Atau juga disebut dengan Minggu Sukacita. Seperti acara kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menari bersama ya Kak Alusia dan Kak Lisa. Lagunya apa Kak Alusia dan Kak Lisa tadi? Ada Tuhan Yesus baik, ada hari ini hari Tuhan, terus ada dalam-dalam. Ya, tapi yang udah kita nyanyikan tadi, hari ini harinya Tuhan. Nah, kita sebelum kita melanjutkan acara kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh bersama-sama bergembira, menyanyi, dan juga memuji namamu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini, kami juga merayakan Minggu Sukacita karena Engkau sebagai Juru Selamat kami. Yesus, semoga kami semakin mencintaimu, kami semakin percaya kepadamu. Yesus, inilah doa-doa kami. Semoga kami senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang dengan terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Ya.
Adik-adik yang terkasih, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, pada kali ini suster akan mengajak adik-adik untuk bersyukur atas kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Selama kita masih berada di kandungan ibu, Tuhan Yesus selalu memelihara kita. Dan ketika kita sudah lahir, Yesus juga tetap memelihara kita. Tuhan Yesus senang kita lahir di dunia. Tetapi Tuhan Yesus juga berduka ketika kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa seperti berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kita terikat oleh rantai dosa, dan itu membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita, supaya kita tidak masuk neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kita. Dan Ia mau kita datang kepadanya, supaya kita dapat hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, coba lihat Yesus yang sedang menggandeng tangan seorang anak kecil. Betapa bahagianya wajah dari anak kecil tersebut. Dia bahagia karena tangannya selalu digandeng oleh Tuhan Yesus. Coba adik-adik di rumah bayangkan pada saat ini Tuhan Yesus sedang menggandeng tangan adik-adik dan membuat adik-adik semua bahagia selamanya. Nah, adik-adik, suster akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan pakailah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Adik-adik, kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi dan menari bersama dengan kakak-kakak ya. Dalam-dalam kasih-Mu Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, adik-adik yang terkasih, kita sangat bersyukur ya karena kita memiliki Yesus sebagai Juru Selamat kita. Kita harus selalu percaya bahwa Yesuslah yang akan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik tadi kita juga sudah menari bersama ya, Kak Lucia, Kak Lisa, lagunya Dalam-dalam kasih-Mu Tuhan. Nah, kasih Tuhan yang begitu dalam yang selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, sekarang suster dan kakak-kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat komitmen dari apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan
juga dari cerita tentang Yesus Sang Juru Selamat. Nah, suster dan kakak-kakak akan mengajak adik-adik membuat komitmen. Komitmennya sederhana seperti ini. Siapkan kertas putih, lalu ditulis komitmenku. Ini suster tulis namanya Suster Vina FMM. Nanti yang di Suster Vina ini ditulis nama adik-adik. Setelah itu buat komitmennya, bisa dibantu oleh kakaknya, mama atau papanya ya untuk membuat komitmen. Kalau komitmen suster sendiri, komitmennya saya mau ikut Yesus selamanya. Nah, Yesus sebagai juru selamat, makanya Yesus mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lalu dibuat digambar ya, dihias ya. I love, ada tanda salib, I love Jesus. Nah, itu komitmen suster. Nanti bisa ditaruh di meja ya. Nah, Kak Alisa juga punya komitmen. Komitmennya apa Kak Alisa? Komitmen Kak Lisa adalah saya mau setia dalam panggilan Tuhan. Amin. Nah, ada hiasannya ya. Kalau komitmennya Kak Lucia? Saya mau mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Wow, jangan lupa dihias ya. Nanti disimpan di kamar supaya dilihat setiap hari komitmennya. Supaya kita setia kepada Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah acara kita ya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, nanti kalian tugas anak-anak, adik-adik buat tugasnya, lalu bisa dikirimkan ke Komsos ya hasilnya ya. Dan juga jangan lupa like and subscribe dan juga share video ini ya, Minggu Sukacita kita, supaya semakin banyak orang yang bisa mengalami sukacita. Baiklah adik-adik, kita akan tutup acara kita. Kita akan berdoa ya, Kak Lucia dan Kak Lisa. Berdoanya dengan menyanyikan satu ayat lagu. Mari adik-adik kita bersama-sama membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus di dalam surga, ku beri terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, untuk menutup acara kita akan menyanyi bersama dengan lagu Tuhan Yesus baik. Hasil latihan semalam nih, Kak Bro.